dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang setia memelihara setiap penciptaannya. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus itu, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, biar menyertai kita rasakan sementara kita berbuat bakti kepadanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Silakan Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerinduan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Datang yang Bapa dalam
Biar Kau yang memberkati ibadah kami siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin.
sembah sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sungguh
yang tidak terukur, yang tidak dapat kami sepenuhnya mengerti Tuhan. Tetapi kami hanya punya iman Tuhan, bahwa itu semua untuk kebaikan kami, untuk kehidupan kami, untuk memperlengkapi kami, untuk kami bersama-sama dengan Kau berjalan di atas dunia ini hingga Kau menjemput kami di alam-alam. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dan pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama dan kami belajar dengan firman Tuhan. Roh Kudus Kau yang memimpin kami, Roh Kudus Kau yang memberikan kami pewahyuan, pengertian dan pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti seluruh rahasia-rahasia kerajaan surga yang siang hari ini Kau akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, pada siang hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita dipilih. Ya, bagaimana kita dipilih, terus untuk apa sih kita dipilih? Ya, siapa yang percaya di sini hidupnya dipilih oleh Tuhan? Ya. Siapa yang percaya hari ini? Ya, mungkin belum menyadari semua, tapi mari kita belajar di sini. Siapa sih sebenarnya orang yang dipilih Tuhan itu? Ya. Nah, kesaksian saya merasa sekali lagi saya merasa, ya, kebanyakan kita merasa dipilih, ya. Saya merasa dipilih, bukan dipilih ya, mungkin dipanggil sama Tuhan sejak saya SMP, ya, mungkin semua adik-adik ini, ya. Sejak saya SMP, makanya saya lihat ada anak muda yang melayani luar biasa. Ya, kebanyakan gereja-gereja yang sudah senior-senior, yang muda-muda nanti dulu, kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, makanya saya juga sangat senang. Ya. Saya paling senang melayani anak muda, ya. Anak-anak muda, anak-anak tua juga suka. Ya. Jadi saya merasa saya dipanggil Tuhan pada waktu saya SMP, tetapi saat itu saya muda. Oh Tuhan, mosok sih saya masih muda mau dipanggil. Ini saya mulai sering melakukan waktu itu saya SMP sudah atlet volley, ya. Banyak kesenangan hobi-hobi saya banyak. Mosok Tuhan saya dipanggil masih SMP. Akhirnya saya tidak perhitungkan itu. Nanti Tuhan belum saatnya. Mungkin nanti kalau aku udah sekolah atau udah mulai menikah atau sudah tua. Benar Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya kesampingkan itu semua. Ya. Setelah berjalan waktu itu terus, ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, baru setelah saya kuliah baru menyadari itu. Oh iya, saya dipanggil Tuhan, saya mulai diperlengkapi Tuhan. Tapi ya nanti dulu Tuhan, ya. Nanti dulu Tuhan, aku masih belum bisa ngomong, aku masih belum tahu apa-apa. Nanti dulu Tuhan. Ya, masih saya tunda lagi sampai akhirnya saya menikah. Oh ya baru Tuhan, kalau tanpa kamu seandainya waktu itu aku menerima panggilanmu, hidupku gak seperti ini. Waktu itu saya menyesal, tetapi Tuhan bilang tidak ada terlambat. Saat ini juga kalau kau mau, ayo. Ya saat ini juga sampai hari ini, puji Tuhan, ya saya tetap melayani Tuhan. Ya. Lalu siapa sih yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan? Ya. Kalau kita di suatu perusahaan misalkan, ya misalkan di perusahaan ada interview, ya dari 100 orang, dan di interview yang diterima ada 50 orang. 50 orang itu dipilih atau masuk sendiri? Ya, dipilih ya, dipilih sehingga dia menjadi pekerja di kantor tersebut. Ketika dia bekerja, apakah dia masih bisa merasa aku dipilih enggak ya? Nah ini, kalau
Kalau dia merasa jangan-jangan aku kesini, masuk sini, yang interview aku salah mungkin, mestinya aku mungkin nggak sini. Terus tiba-tiba dia bekerja, kok pekerjaannya nggak sesuai dengan aku bayangkan, atau seleranya, gajinya, upahnya nggak sesuai. Akhirnya dia putuskan untuk tidak masuk, atau malah putuskan untuk resign. Ya. Jadi ketika kita dipilih, ya, itu sejak apa? Sejak kita di interview, justru sebelum kita masuk di dalam pekerjaan itu. Nah, terus hidup kita saat ini bagaimana? Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 24, ya, di sini saya bacakan. Ya Bapa, aku mau supaya, ini perkataan Yesus, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, keinginan Yesus kita ini semua bersama-sama dengan Dia, ya, sejak apa? Sejak dunia belum dijadikan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, sebelum dunia belum dijadikan, kita ini sudah dipilih. Jadi kalau tiba-tiba sekonyong-konyong kita lahir di dunia, berarti kita ini dipilih, atau kita sekedar iseng dilahirkan dunia ini. Ya. Mungkin sebagian kita tidak sadar dari kita dipilih aja, ternyata kita semua yang ada di dunia ini itu karena pilihan Tuhan. Ya. Jadi kalau yang belum lahir, yang belum dipilih, nanti tunggu kita dulu, ya, urutannya. Jadi kalau sampai kita ada di dunia ini, ternyata sebelum dunia pun dijadikan, kita sudah dipilih di dalam apa? Di dalam Yesus. Makanya keinginan Yesus sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita, dan setelah dunia dijadikan, dan setelah kita lahir di dunia ini, seluruh hidup kita, Dia ingin kita bersama-sama dengan Dia. Dia ingin Yesus bersama-sama dengan kita. Dia ingin kita ini, ya, seperti, ya, pada awal kita dijadikan. Amin, ya Bapak Saudara. Amin. Ya. Jadi adik-adik juga, ya, tahu bahwa adik-adik diciptakan bukan karena iseng, tapi memang dipilih. Ya. Dipilih sebelum semuanya ada. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini dipilih, ya, untuk apa terus kemudian kita dipilih di dunia ini? Ya. Nah, jadi rencana semuanya kepada kita ini justru sebelum dunia dipilih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita dipilih, ya, kondisi kita saat ini, ketika orang dilahirkan, mungkin tidak sesuai dengan apa kriteria Tuhan. Seperti kita masuk kerja, kita sudah dipilih, apa langsung siap kerja? Tidak. Tapi dia di training dulu, dilatih dulu, ya, dibekali lebih dahulu. Ya. Nah, sekarang lagi pertanyaannya, ya, ketika Bapak, ya, punya rencana di dalam hidup ini, ya, tahu bahwa suatu saat anaknya akan menderita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, kira-kira mau dilakukan apa? Kalau kita punya rencana, ya, kita punya rencana, suatu rencana yang luar biasa, tetapi kedepannya di dalam kita memperoleh rencana itu, ternyata kita harus menderita. Kalau kita ini, kira-kira kita mau tetap jalan enggak? Tetap lakukan ya rencana itu? Ya, susah, ya. Lalu nanti akhirnya anakku mati kok, lahir nanti akhirnya anakku menderita, terus gak jadi,
Itu kalau kita mungkin. Tapi kalau Bapa enggak. Kalau Tuhan dia terus lanjutkan rencananya. Ya. Beda dengan kita manusia. Ya. Kalau kita mengalami, nanti kalau aku lakukan ini, jangan-jangan aku nanti sakit hati, jangan-jangan nanti nggak berhasil, jangan-jangan aku mengalami kecelakaan, jangan-jangan nanti aku diejek, terus nggak jadi kayak saya dulu. Ya, jangan-jangan kalau aku ambil panggilan Tuhan, nanti aku nggak bisa merasakan kesenangan, aku nggak bisa mengerjakan hobiku, ya, nggak jadi, nggak saya lakukan. Ini kebanyakan kita, Bapak Saudara, ya. Nah, kita sekarang sadar bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kalau dunia ya belum dijadikan kita dipilih, saat ini kalau kita dipilih itu karena kinerja kita, usaha kita, ya, jasa kita, atau karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau kita dipilih, ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, padahal kita belum sempat berprestasi, padahal kita belum sempat berbuat baik, padahal kita belum sempat melakukan perbuatan-perbuatan yang berprestasi, kinerja-kinerja yang bagus belum ada. Ya. Malah kita sendiri belum kelihatan di dunia ini. Ya. Jadi kita dipilih bukan karena hasil kinerja kita. Ya. Nah, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Rencananya supaya kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapannya. Seperti itu. Ya. Jadi Bapa menerima Yesus, ya. Bapa menerima Yesus sama dengan Bapa menerima kita. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Ya, karena apa? Kita ini tidak dipilih secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipilih secara pribadi kita, ya, nggak layak, nggak ada satupun yang layak. Ya. Kita harus dipilih dan semua yang dipilih itu harus berada di dalam Kristus. Amin. Ya, kita harus mengambil bagian dalam pemilihan Kristus oleh Bapa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu, ya, masuk di dalam Kristus. Kita perlu di dalam masuk di dalam ketika kita mau dipilih Tuhan, mau dipilih oleh Bapa, kita harus dipilih di dalam Kristus. Karena apa? Hanya Kristus yang layak. Amin. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Ya, ketika Kristus menerima kita, ya, ketika Kristus menerima kita, segala sesuatu yang Dia punya, ya, yang dari Bapaknya, Dia juga mau berbagi dengan kita. Amin. Ya, semuanya yang ada dalam Dia ini kita juga mau mengalami. Tapi bagaimana caranya mengalami itu semua? Ya. Sedangkan kita ini berbeda dengan Kristus. Sedangkan kita ini belum dapat menyatu dengan Kristus pada awalnya. Ya. Nah, maka kemudian apa? Kita perlu apa? Diciptakan kembali, di-create, ya, dilahirkan kembali. Ya, karena kita masuk dalam dunia ini memang dipilih Kristus. Tetapi ketika kita masuk dalam dunia ini, kita dilahirkan dari daging. Padahal Allah itu roh. Ya. Jadi daging tidak bisa menyatu dengan roh. Jadi kita harus diciptakan kembali oleh Kristus, di dalam Kristus, di dalam roh, sehingga kita memperoleh tubuh roh. Amin. Amin. Ya. Nah, tak seorang pun di antara kita dapat mengklaim dirinya tidak bercela di mata Tuhan. Ya. Di dalam Samuel 16 ayat 7, ya, Tuhan berkata,
Aku tidak melihat parasnya. Mungkin kita secara paras, secara tubuh ganteng, cantik, ya, secara kasat mata wah ini nurani luar biasa. Tetapi Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan melihat hati kita. Dan di dalam Roma 3 yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Loh Tuhan, aku baru lahir Tuhan, ya. Kok aku sudah dikatakan berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, kita ini dikatakan berdosa bukan karena perbuatan dosa pribadi kita. Memang, ya, kita berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa karena hasil jati diri kita yang pertama adalah kita orang berdosa. Amin. Ya, karena Adam dan Hawa berdosa, semua kita menjadi dosa. Jadi kita berdosa bukan karena perbuatan kita. Nah, karena jati diri kita ini orang-orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Tidak ada satu pun yang layak. Makanya apa? Yesus perlu meng-create kita, menciptakan kita kembali, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini satu-satunya jalan Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita menjadi manusia roh. Ya, kita harus dilahirkan dari air, dari firman Tuhan yang adalah roh juga, roh itu sendiri. Dan kita dikatakan lahir daripada roh, supaya kita menjadi manusia roh. Ya, nah, ketika kita dilahirkan kembali, Tuhan melihat roh kita yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus. Dia melihat kita menjadi apa? Kudus dan benar, ya. Kita dilayakkan oleh kelahiran kembali di dalam Kristus. Amin, amin, ya. Jadi jati diri kita sekarang berubah. Setelah kita diciptakan baru, jati diri kita berubah, identitas diri kita berubah dari manusia berdosa. Setelah lahir baru kita menjadi manusia yang dibenarkan, ya. Kita dikatakan menjadi satu roh, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ya, tadi kan sudah melalui kelahiran baru, menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu, menjadi satu roh, bukan roh kita dengan roh Tuhan ini berdampingan di dalam tubuh kita, tidak seperti itu. Dikatakan ini benar-benar satu roh, ya. Roh kita yang sudah dihidupkan kembali menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara adik-adik bayangkan, ya, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya apa? Ini yang makanya Yesus selalu diserang oleh ahli Taurat dan orang Farisi, karena menganggap Dia ini setara dengan Allah. Ya, kita saat ini sebagai anak-anak Allah, dianggap dunia sebagai kita menyetarakan dengan Allah. Tapi yang kenyataannya seperti ini, karena kita sudah satu roh dengan Allah. Amin. Setelah kita dipilih, kita diciptakan menjadi seperti Dia. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, ya, menjadi saat ini Yesus sudah seperti saya tadi sering dapat, ya, dikatakan dalam 1 Timotius 2:5, karena Allah Tuhan dan Isa pula Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia yang menjadi perantara kita, satu-satunya perantara kita. Tidak perlu perantara yang lain, tidak perlu cari-cari perantara lagi. Dia satu-satunya. Yesus ini satu-satunya perantara bagi kita. Jadi kalau saya pribadi, ada orang yang mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan, dan saya bawa ke saya pribadi, oh ya dah, kamu saya doakan,
ya kamu terus yang saya jaga, kalau ada masalah datang ke aku ya. Tidak seperti itu. Saya bawa dia kepada Yesus. Ya, setiap kali saya melayani orang selalu ayo yang baru. Terima roh Tuhan biar engkau menyatu dengan dia. Karena apa? Saya hanya bisa melayani orang itu mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau cuma hanya ketemu di gereja. Tetapi roh Tuhan di dalam dia 24 jam sehari dan itu selamanya kekal. Ya, lebih jos mana? Saya sebagai pendoa atau pendetanya atau Tuhan yang di dalam dia. Ya. Nah, makanya Pak, sadar itu. Kadang-kadang kita nggak menyadari, ya, bahkan salah paham. Tuhan, kalau aku mengalami hal yang enak, jangan-jangan Engkau sudah meninggalkan aku. Firman Tuhan katakan, sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Amin. Sekali-sekali nggak pernah. Karena apa? Dia sudah terikat jadi satu dengan kita. Tidak seperti zaman perjanjian lama, roh Tuhan bisa hingga, bisa keluar lagi, bisa hingga, bisa keluar lagi. Ya, saat ini kita sudah menjadi roh, karena roh dia menyatu dengan kita. Amin. Ya, nah, puji Tuhan. Jadi saat ini kita harus bisa mengerti bagaimana Allah memandang kita. Bapak Ibu Saudara, ya, misalkan ini, Bapak Ibu Saudara punya kacamata. Ya. Punya kacamata warnanya putih, yang dilihat semuanya terang apa gelap? Ya. Gelap atau terang? Kacamatanya warnanya putih, ya, terang. Tapi ketika kacanya itu kita kasih spidol merah, rasanya ruangan ini warnanya apa? Merah. Ya. Kalau kita kasih kacanya warna ungu, ya, atau warna biru, maka kita akan lihat warnanya biru. Bapak Ibu Saudara, kacamata Allah melihat kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kudus, Yesus Kristus yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah anaknya sendiri. Dia melihat kita melalui Kristus. Sehingga apa? Sehingga dia melihat kita juga benar. Dia melihat kita juga layak. Dia melihat kita juga kudus. Amin. Amin. Ya. Jadi itu cara pandang Allah terhadap kita, anak-anaknya yang sudah dilahirkan kembali. Nah, siapa yang mau diciptakan lagi, dilahirkan kembali? Kenapa? Itu menentukan bagaimana Tuhan melihat kita. Amin. Ya. Nah, setelah kita dipilih, setelah kita diciptakan seperti itu ya, lalu apa? Terus kita ketemu, ya. Terus kita berarti aku selamat, selesai. Ya. Berbuat baik. Ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui, yang kita akan perlu, karena keselamatan itu tidak bicara nanti di surga. Keselamatan tidak bicara nanti ketika kita meninggal, hidup kekal, tidak seperti itu. Tapi keselamatan itu so life. Hari ini, seluruh hidup kita, saat ini kita juga memerlukan keselamatan. Amin. Siapa yang di dunia ini tidak perlu menikmati keselamatan? Ya, kalau kita hidup sehat, ya, siapa yang ingin sakit? Tidak ada. Kalau sakit, siapa yang ingin sembuh? Semua kita ingin sembuh. Ya. Kita perlu mengalami keselamatan bahkan sejak dari dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena itu apa? Kita perlu dipenuhi oleh Allah. Ya. Kita tidak cuma sekedar kita punya status dipilih, kita dilahirkan, diciptakan kembali sama seperti dia, segambar dengan diri dia, tetapi kita perlu dipenuhi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan di dunia ini seperti ketika Tuhan berjalan di atas dunia ini. Amin. Ya, kita perlu itu. Ya, makanya di dalam Yohanes 17 ayat 23
Seperti apa sih penuhi Tuhan itu? Ya, Yohanes 17 ayat 23 dikatakan seperti ini. Aku di dalam mereka, ya, dan engkau di dalam aku. Ya, Yesus berkata seperti ini. Aku di dalam mereka. Mereka ini siapa? Kita semua. Ya, dan engkau Bapa di dalam aku, Yesus. Supaya mereka kita ini sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau yang mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Allah mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus. Itu keinginan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia menyatu dengan Allah supaya kita juga menyatu dengan Dia, dan di dalam kesatuan itu dampaknya apa? Dampaknya dunia melihat Allah. Ya. Dampaknya dunia melihat Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Kalau dunia melihat Allah di dalam hidup kita, berarti seperti apa hidup kita? Ya. Apakah kita hidup sakit-sakitan? Apakah kita hidup terlantar? Apakah kita hidup penuh dengan keputusasaan? Apakah itu gambaran Allah? Apakah kita hidup di dalam tidak berpengharapan? Tidak ada hasil apapun yang kita hasilkan dalam dunia ini? Itu bukan gambaran Allah. Gambaran Allah adalah keberhasilan. Gambaran Allah adalah kesembuhan. Gambaran Allah adalah kekuatan, kekuasaan. Amin. Berjalan penuh kuasa. Ya. Nah, Tuhan kepengen kita penuh dengan Dia. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa di dalam kita ada Allah. Ya, penuh pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, untuk kita mengalami keperkembangan ini. Ya, makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya kau mengalami, ya, mengalami kepenuhan dengan Allah. Ya, dia berharap apa? Nggak terbayangkan, susah dibayangkan. Penuh dengan Allah ini seperti apa? Nggak bisa didefinisikan. Bisanya apa? Dialami. Ya, kita perlu mengalami Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Ya, itu yang membuat kita makin hari makin bersemangat, makin giat melayani Dia, menyembah Dia. Seperti pendeta Bapak Ibu Saudara, ya, dari sana sini kemana-mana makin giat. Amin. Ya, kita pun juga sama. Ya, hari demi hari kita perlu mengalami kasih Tuhan, sehingga kita minta bagi Tuhan, penuhi aku dengan Engkau. Hari ini Engkau ajarkan aku apa? Roh Kudus, siang hari ini kita juga diajarkan bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat pewahyuan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita memberi diri kita percaya penuh, itu semua kita alami. Amin. Ya, karena apa? Kita hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita sepakat percaya, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika itu kita makin hari dipenuhi dengan Allah. Amin. Ya, karena apa? Kita sudah layak, kita sudah dipilih, kita sudah dibenarkan. Segala sesuatu yang dari Allah, dari kerajaan surga yang kudus, yang dunia tidak layak menerima, kita layak menerimanya. Amin. Amin. Jadi anak muda juga jangan merasa aku masih kecil, aku masih muda, nanti aku mungkin kalau melakukan ini, ya, nanti diremehkan sama orang tua. Dan ya, dari kecil, dari masa muda kalian, ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bangun hubungan kalian dengan Tuhan. Ya, amin. Kenapa?
kita perlu mengenal Dia lebih lagi. Ya, karena kasih Tuhan itu, kepercayaan Allah itu melampaui segala akal. Ya, kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 19. Ya, Efesus 3 ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Jadi kalau kita mengandalkan pengetahuan kita sendiri, tidak akan nyampe, Bapak Ibu Saudara. Paulus di sini ingin kita mengalami. Ya, contohnya beberapa hari yang lalu, kalau kita tidak dipenuhi yang ngerti bagaimana firman, bagaimana Allah kita, mengenal Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari mungkin di antara kita ada pernah menerima broadcast, ya kan, di WA group atau di WA. Ya, waktu itu saya terima di WA group. Ada satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin beberapa dari kita menerima itu. Ada suatu kesaksian, ada hamba Tuhan ya di Aceh yang mau beribadah tetapi dilarang. Ada yang tidak dengar itu, yang menerima itu. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya apa? Yang melarang itu mati. Ya. 2 kali dia mengalami seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terima broadcast seperti ini, kita mungkin akan wah, pembelaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, benar nggak? Ya, kita dihalangi ibadah, yang menghalangi mengalami kematian. Ya, seolah Tuhan murka sama dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengenal tadi kasih Tuhan itu, ya kita akan tertipu, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti itu Tuhan kita. Amin. Tuhan kita mengajarkan kasihilah musuhmu. Amin. Tuhan kita mengajarkan ketika engkau dianiaya, doakan, ampuni dia, berkati dia. Amin. Ya, supaya apa? Itu seperti Tuhan menaruh bara api di atas kepalanya. Dipikir kalau menaruh bara api itu Tuhan itu murka. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bara api itu membuat ya orang itu sadar akan kesalahannya. Amin. Ya, kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita akan tertipu dengan berita-berita apapun juga. Ya, kalau bukan Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan itu kasih, Dia mengajarkan kasih. Kalau Dia mengajarkan kasih, tidak ada satu perbuatannya yang jahat. Amin. Di dalam buah-buah roh tidak ada satu perbuatan yang jahat dari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi sakit penyakit pun bukan dari Tuhan. Karena apa? Sakit penyakit Dia tebus dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia menginginkan kita sembuh lebih dari kita menginginkan kita sembuh. Amin. Ya. Jadi jangan lagi salah paham dengan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, keperluan adalah bagaimana kita mengenal kasih Dia. Ya. Karena kuncinya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, Allah itu kasih. Jadi kalau Dia berhenti mengasihi kita, berarti Dia berhenti menjadi Allah. Amin. Ya, Allah itu kasih. Jadi mulai ini penuhi hidup kita, alami hidup kita dengan kasih Allah. Kita mengenal Dia melalui kasih dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup di dalam kasih Allah, ya, Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Seperti pada saat Saulus ya menganiaya Stefanus. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi ketika dia menganiaya Stefanus, menganiaya murid-murid Kristus, pengikut Kristus, karena Kristus menjadi satu dari murid-muridnya, Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang dibuat Yesus? Membuat Saulus mati, disiksa? Tidak.
Membuat Saulus buta? Tidak juga. Dia buta karena begitu terangnya kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Yesus mengutus Saulus datang ke Ananias supaya dia disembuhkan. Dan setelah disembuhkan, ya, artinya setelah Saulus mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, separuh dari Alkitab Perjanjian Lama adalah tulisannya Paulus. Sehingga apa? Itu yang memecahkan dunia, sehingga dunia mengenal siapa Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipenuhi oleh Kristus, Kristus memenuhi hidup kita. Ya, mungkin kehidupan kita sehari-hari, sekolah kita, pekerjaan kita akan diguncang, sehingga apa? Mereka semua melihat Kristus dalam hidup kita. Amin, amin. Ya, kita menjadi teladan. Ya, terima kasih. Firman saya cukupkan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengucap syukur, firman berkata, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggil, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sudah tentukan dari semula Tuhan. Hidup kami Engkau pilih Tuhan melalui panggilan-Mu. Dan saat ini ketika kami Engkau panggil, kami juga Engkau benarkan Tuhan. Engkau berikan kami kelayakan Tuhan, supaya kami dapat menerima kemuliaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap pewahyuan yang Kau ajarkan pada kami pada siang hari ini. Dan kita semua yang sudah mengakui bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan, dan kita sudah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dan kita dipenuhi oleh Bapa di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Samuel telah hadir di sini memberkati kami dengan kebenaran firman yang meneguhkan kami bahwa kita semua adalah umat yang dipilih dan dikuduskan Tuhan, bukan karena kita layak, tapi semua karena kasih karunia luar biasa. Kiranya Tuhan makin memakai dan memberkati Samuel, berkati dalam pelayanan, dalam keluarga dan pekerjaan, dan kiranya hari yang akan datang boleh hadir lagi. Jangan kapok. Terima kasih Bu Idri, Bu Tali, saya kemarin bersama-sama di sini. Seperti ini kondisinya. Neng desa Pak. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya Tuhan
Perkenalkan doa-doa sama. Siang hari ini Tuhan kami kembali datang kepada kami sepakat, kami sehati Tuhan, kami serahkan untuk setiap kerinduan gereja yang ada di Kajungan ini Tuhan. Tuhan juga berdoa dan biarlah melalui keberadaan umat-Mu yang tak seberapa ini Tuhan menjadikan berkat buat kanan kiri gereja agar mau menerima Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat buat kami Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan mungkin yang saat ini masih terbelenggu dengan kuasa-kuasa gelap dan roh jahat yang membutakan mata hatinya Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Tuhan, setiap kuasa-kuasa gelap yang masih menyelimuti mata hatinya, setiap kuasa-kuasa gelap aku katakan aku lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah nama semakin dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan agar kami bisa segera membangun untuk setiap pastor Tuhan. Tuhan, kami berdoa hanya bola satu-satunya menghadapan kami percaya setiap sesuatunya Engkau akan mencukupkan, Engkau akan menyediakan Tuhan. Sudah kami bisa mulai pembangunan pastor di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga sama setiap pergumulan, kerinduan anak-anak yang ada di tempat ini, berkata-kata setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, apapun usaha kami Tuhan, Kau berganti sehingga menjadi berhasil Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan dengan keberadaan hasil usaha pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat buat kami Tuhan, agar kami bisa memilih untuk kepala presiden yang terbaik buat kami Tuhan, yang bisa membawa bangsa dan negara ini lebih baik dan lebih maju Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk setiap kerinduan kami hanya di dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Dengan pujian kuasanya dicurahkan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau siang hari ini oleh kekuatan kuasa Tuhan kami sebagian kecil umat boleh berhimpun bersatu hati mempersembahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghujung acara ini. Kami menjalankan ibadah dengan penuh kelemahan, keterbatasan, bahkan dengan cacat celah kami. Tapi kami percaya Engkau boleh menerima puji sembah kami,
ibadah kami ini Tuhan, karena kami hidup dalam anugerah Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, Pak Samuel yang sudah kirim, memberkati kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi, Bapak Rabi, memberikan hikmat dan wahyu, kuasa dan wibawa ilahi, sehingga dalam pelayanan makin luar biasa dipakai Tuhan. Memberkati dalam keluarganya, memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini segala kebutuhan dengan limpah, sehingga hamba-Mu dimanapun berada diberkati dan menjadi berkat. Kau juga berkati Ibu Indri, Kau tolong segala pergumulan, Kau tolong mereka, dan segala hal ada Tuhan bagi Tuhan mereka, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan, baik rohani, jiwa dan jasmaninya, dan Tuhan diperoleh oleh hamba-Mu ini. Kau juga berdoa, Kau berkati Pak Nardi, Wiwana, Marta, Maria, Tuhan akan tolong dan berkati keluarga ini, orang keluarga ini, segala pergumulan Tuhan campur tangan Tuhan mereka dan berhasil. Keluarga ini boleh memperoleh dan senantiasa berhati takut Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Juga berdoa, Nardi, Ayu, Rizky, juga memberkati ini anak-anakmu di Tuhan, juga akan tolong mereka dalam menjalani hidup, kuatkan iman mereka di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, membawa keluarganya bertobat percaya Yesus. Apa yang menjadi Tuhan pergumulan itu, perjuangan itu, pekerjaannya, dalam studinya, Tuhan tolong, Tuhan berkati menjadi anak yang berhasil. Kami juga berdoa untuk Victor dengan keluarganya, Tuhan jamah dan memberkati keluarga ini, genggam keluarga ini, jangan melepaskan. Dan keluarga ini juga senantiasa tulus dalam Tuhan, menjadi keluarga, menjadi pribadi yang diberkati. Kami juga berdoa untuk Yusa dan keluarganya, orang tuanya, akhirnya dijamah Tuhan, dan keluarga yang setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, jadi saksi di tengah keluarga yang belum percaya ada Yesus dalam kehidupan mereka. Jamah mereka pun bocah. Haleluya, 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 haleluya. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang siang hari ini juga tidak bisa hadir, pelawat mereka, kuatkan mereka, tolong mereka dalam segala pergumulan. Kami rindu hari depan, minggu depan mereka boleh bersahabat bersama-sama kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menikmati aja Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati firman-Mu di tempat ini dibentuk makin menjadi serupa, makin menjadi dewasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak sanggup menyebut umat-Mu, hamba-Hamba-Mu bersatu. Mereka ada dalam hati Tuhan, jamah dan urapi, agar anak-anak-Mu dimanapun berada jadi saksinya Tuhan. Hidup benar karena kuasa kudus, diberkati jadi berkat. Ini gereja Tuhan di sini, Kau yang mendirikan ini milik Tuhan. Kami hanya hamba-Mu yang penuh cacat doa. Siapapun kami hamba-Mu yang melayani di sini, mau rapi, melalui pelayanan hamba-Mu dipakai Tuhan memajukan, mengembangkan pekerjaan Tuhan ini di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan, tahirkan niat hati kami dalam memberi persembahan, sehingga berapapun besar persembahan kami menjadi sarana untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami rencana untuk perayaan Natal, ibadah Natal bulan Desember, Bapak tolong kami semuanya agar kami kompak bersehati memuliakan Tuhan dalam acara ini. Kami akan mengakhiri ibadah kembali ke tempat masing-masing. Sebelumnya Tuhan, kami mau menerima berkat spesial dari surga. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat saudara masing-masing dengan membawa berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus biar menyertai saudara sekalian sekarang sampai manata, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.